Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Martial Back chapter 5707. Di sini diceritakan saat mulut naga itu tertutup, seolah-olah bagian besar dari kehampaan telah menghilang. Bersama dengan 4 penguasa wilayah yang semula ada di sini, semua mengunyah datang dari mulut naga, menyebabkan rambut para penguasa wilayah berdiri sejumlah besar. Kekuatan tinta dan darah tinta hitam tebal mengalir keluar dari sudut mulutnya, menyebabkan semua penguasa wilayah yang melihat pemandangan ini menggigil ketakutan. Rentetan serangan yang padat terbang ke arah naga raksasa dari segala arah. Naga raksasa itu tiba-tiba berbalik, dua mata naga raksasanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh dunia, disertai dengan mandik-mandik emas yang keluar dari mulutnya. Dengan kultivasi yang ke saat ini, Sun dan Moon Divinity tidak diragukan lagi adalah kartu truf terkuatnya, diikuti oleh Dragon Pet. Bagi klan naga, mandik-mandik naga sama seperti inti monster base. Kristalisasi dari kultivasi sumber hidup kulit klan naga tebal dan kekuatan mereka besar, sehingga mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkan Dragon Pet untuk melawan musuh mereka. Hanya karena metode ini cukup berbahaya bagi mereka. Jika seorang ahli menghancurkan Dragon Pet, mereka pasti akan kehilangan banyak kultivasi mereka dan garis keturunan mereka bahkan mungkin mundur. Selama bertahun-tahun, Yangge hanya menggunakan manik naga 2 kali, dan setiap kali efeknya luar biasa, tetapi juga disertai dengan resiko besar. Hari ini adalah ketiga kalinya. Matahari yang terik muncul di langit dan manik naga emas menembus kehampaan seperti matahari yang luar biasa, mengandung kekuatan yang tak ada habisnya saat menembus penghalang pertahanan yang didirikan oleh penguasa wilayah dan menghancurkan formasi pertempuran mereka. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi yang paling penting adalah ketika Dragon Pet jatuh, kekuatan yang kaya dari Great Dao of Tea mulai mengalir melalui pikiran para penguasa wilayah, menyebabkan indera mereka menjadi kacau. Dao waktu adalah dao besar dari klan naga, karena manik naga adalah kristalisasi dari budidaya klan naga secara alami mengandung misteri dao besar ini. Dengan indera mereka terganggu dan pikiran mereka terganggu, penguasa wilayah tiba-tiba bingung. Dimanapun Dragon Pet lewat, penguasa wilayah bawaan yang kuat akan terluka atau bahkan terbunuh. Dalam sekejap 7 atau 8 aura dimusnahkan. Sementara Yangge menyerang musuh, dia juga menahan bom-boman terus-menerus dari serangan musuh. Di bawah perlindungan sejumlah besar teknik rahasia dan kemampuan ilahi, naga raksasa yang awalnya besar dan tidak dapat bergerak, tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, menyebabkan sebagian besar serangan meleset. Bentuk naga tidak memiliki fase, bisa besar atau kecil. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sisi lain, mengungkapkan sosok yang gay lagi, tetapi itu bukan tubuh naga, tetapi sosok humanoid. Ketika dia membuka mulutnya dan menelan Dragon Pet, dia sekali lagi memanggil Azuri Dragon Spear. Banyak konsep dao besar di tombak ditampilkan, dan saat dia dengan berani menyerang barisan musuh. Dengan tubuh manusia dan tubuh naganya yang terus berubah untuk melawan musuh-musuhnya, yang sepenuhnya menampilkan 3 dao besar yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Namun pada saat ini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari dengan cermat? Pertempuran ini sudah sangat intens sejak awal, dan sampai saat terakhir, siapa yang tahu siapa yang akan menang. Karena jumlah penguasa wilayah terus berkurang, Yangge juga merasakan kelelahan. Fisik alam semesta kecilnya jauh lebih unggul daripada orang biasa, dan sekarang dia berada di puncak Orde ke-8. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran sebelumnya, Yangge dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi jumlah musuh yang harus dihadapi kali ini terlalu besar. Semua ini berkat kemurahan hati Monaye. Dragon Pet telah dipanggil 3 kali dan telah membunuh sejumlah besar penguasa wilayah, jadi mereka tidak bisa lagi dengan mudah dipanggil. Jika tidak, Dragon Pet akan berada dalam bahaya dan hancur. Di alam semesta kecil, kekuatan dunia juga sangat dikonsumsi. Meskipun alam semesta kecil untuk sementara tidak dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dengan pohon dunia yang menyegelnya, jika dia mengkonsumsi terlalu banyak, itu dapat menyebabkan kondisi alam semesta kecil memburuk. Pada saat itu Yangge mungkin baik-baik saja, tetapi bagi mereka yang tinggal di alam semesta kecilnya, itu akan menjadi bencana.
Klan Tinta telah mencoba untuk mengatur area 4 gerbang dan 8 istana, tetapi di bawah upaya yang disengaja, mereka tidak dapat membentuknya. Sekarang Klan Tinta tampaknya telah sepenuhnya menyerah menggunakan Great Array untuk mengingkat Yangkei. Bukannya mereka bersedia melakukannya, hanya saja sebagian besar penguasa wilayah yang membawa yayasan Array telah terbunuh dan Klan Tinta juga tidak berdaya. Pertempuran yang intens tiba-tiba berhenti ketika Yangkei berdiri tegak dengan tombak di tangan, niat membunuhnya melonjak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah emas dan hitam, mewarnainya dengan darah. Rambutnya yang diikat erat juga berserakan di bahunya. Dan meskipun dia dalam keadaan menyesal, dia memiliki aura heroik di sekelilingnya. Dari segala arah masih ada lebih dari 100 penguasa wilayah berkumpul di sekelilingnya. Memelototinya seperti harimau mengincar mangsanya. Aura kuat mereka seperti rantai tak terlihat, mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dalam pertempuran ini, Yangkei telah membunuh lebih dari 50 penguasa wilayah, setidaknya 100 dari mereka. Alasan mengapa masih ada lebih dari 100 penguasa wilayah di sini, terutama karena lebih banyak penguasa wilayah datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Pada saat ini banyak pasang mata menatap Yangkei. Mata mereka berkedip ketakutan dan ketakutan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Tuan manusia ini membantai teman-temannya seperti menyembelih ayam dan anjing. Alasan mengapa mereka masih hidup bukan karena mereka lebih kuat dari rekan mereka yang sudah mati, tetapi karena mereka cukup beruntung untuk tidak menjadi sasaran Yangkei. Hampir semua klan menjadi sasaran master ras manusia ini telah meninggal. Medan perang itu sunyi, dengan anggota badan yang patah dan potong-potongan daging mengambang, membuat suasana semakin aneh. Para penguasa wilayah bertanya pada diri mereka sendiri apakah pantas membayar harga yang begitu mahal. Namun yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Sir Monayi. Dan mereka hanya mengikuti perintah, tidak dapat melawan. Mengambil nafas dalam-dalam dan memuntahkan seteguk darah, Yangkei melirik ke arah Noretun pas dia tahu bahwa Monayi pasti bergegas dari arah itu. Mungkin dia sudah tiba di dekatnya dan bersembunyi di luar jangkauan persepsinya. Satu-satunya alasan dia tidak muncul adalah karena ini belum waktunya. Yangkei masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan bisa melanjutkan pembantaiannya. Jika dia muncul sekarang, Monayi tidak yakin dia bisa menghentikan Yangkei yang pandai melarikan diri. Hanya ketika Yangkei benar-benar kelelahan, Monayi akan muncul dan menyelesaikan tugasnya. Dia yakin Yangkei tidak tahan untuk pergi sekarang, karena penguasa wilayah bawaan yang berdiri di depannya adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Selama Yangkei masih peduli dengan masa depan ras manusia, dia tidak akan pergi sekarang. Yangkei menyeringai, darah di wajahnya membuat senyumannya semakin menyeramkan. Dia harus mengakui bahwa kali ini dia telah ditipu oleh Monayi. Tetapi skema semacam ini adalah sesuatu yang dia bersedia untuk bekerja sama. Monayi bakal